bukan harus Gros yang nanya. Kalau ada mau nanya, nanya aja. Kan kita diskusi, ngobrol-ngobrol santai. Sampaikan tuh kelihatannya Mbak Neti. Oh iya, tersampaikan. Cuma saya sekarang lebih ini ya, lebih sejak pandemik ini kebetulan BPN itu udah apa ya? Kita itu udah masuk ke elektronik. Jadi banyak juga keuntungannya itu di kita ya. Nah, kita bisa cek bersih melalui elektronik, pasang LHT. Jadi saya pikir sejak LHT, sejak semuanya elektronik, alhamdulillah kerjaan lancar. Alhamdulillah. Asal kita berani juga, yang memang saya lihat BPN itu nggak kayak dulu juga. Dulu itu kayak Bang Eki bilang tutup deh gitu kan. Nah sekarang BPN juga kerjaannya alhamdulillah kalau di saya ya, di saya SOP, udah itu mungkin ada beberapa yang enggak, cuma kita udah PNBP semua. WBK dengan apa itu mereka jalankan. Alhamdulillah untuk Aceh ya, apalagi di Pemda saya. Itu saya support terus terang. BPN-nya itu kita cuma PNBP. Kita cuma bayar PNBP. Nah, langsung selesai. Cep, alhamdulillah. Jadi walaupun ada pandemi, kerjaan tetap jalan dan lancar. Alhamdulillah. Itu apa ya saya bilang, kayak dibilang Bang Eki itu nanti ke depannya seperti itu perlu kita kalau untuk di mana ya, di notaris kita kan perlu itu melihat apakah mesti berhadapan, mesti ini. Nah kalau PPAT berhadapan udah oke. Tapi pada saat kita kalau dulu gitu itu kan kita di BPN itu berbondong-bondong, mau masukin berkas, mau ini gitu. Tapi sekarang udah betul-betul dipangkas oleh BPN. Saya salut dengan ATR BPN sekarang. Benar saya bilang. Keren. Bang Pari mungkin mau nanya ya? Tambah deh. Nambah boleh, boleh. Boleh, Bang. Boleh. Bukan saya, dari Kaela mungkin. Gimana di sana? Boleh. Bang Pari juga boleh kalau mau nanya. Kita diskusi aja, diskusi. Ngobrol-ngobrol. Masukin berkas, kalau kerjaan sudah nggak ada yang gitu-gitu, semua sudah elektronik, jadi sudah dipangkas semua, jadi lebih enak tuh. Jadi Kementerian ATR BPN sekarang memang top banget ya, karena semua serba elektronik, pengecekan elektronik, validasinya juga udah nggak repot lagi, jadi udah istilahnya cepat lah, banyak waktu yang nggak kayak dulu lagi ya. Dulu kan harus ke BPN, masukin berkas segala macam lah. Sekarang ini lebih cepat ya, seperti Mbak Neti ngomong tadi itu. Jadi lebih apa ya? Jadi nggak lebih efisien lah, waktu kita juga banyak. Cuman yang agak ribet itu ya kayak validasi PPH itu ya, verifikasi PPH, BPHTB. Nah itu yang agak lama di tempat kita ya. Kalau di BPN-nya sudah oke ya. Kayaknya perlu juga itu MOU ya ke Departemen Dalam Negeri tentang BPHTB. Saya pikir karena itu tidak bisa organisasi kita yang masuk. Karena itu domen Menteri Dalam Negeri untuk mengapain Pemda ya, Pemda. Nah, itu di situ. Di kami saja BPHTB itu cuma sekali pengurangan untuk seumur hidup. Bayangin deh. Kalau setiap tahun orang membeli itu tidak ada lagi pengurangan untuk 60 jutanya. Kan kasihan. Ya. Jadi kita nggak boleh punya tanah banyak-banyak kayaknya nih. Dibatasi. Bang Farid, mungkin? Kalau saya belum ada. Lanjut. Ada pesan. Nah, maksudnya gini, itu kan di kawasan ujung Indonesia, Aceh. Kemudian di ujung timur Indonesia, Papua. Nah, kalau di Aceh hanya sekali kan ini pengurangan. Iya. Kalau nah, kita bisa kebetulan per kabupaten ya. Makanya saya heran. Itu makanya saya kemarin minta PPI. Nah, perdanya kan. Nanti Pak Fahri tolong kasih ke saya juga ya. Perdanya ya. Saya mau apain. Saya udah masuk ya melalui organisasi, saya udah berhadapan dengan ketua DPR. Cuma mungkin ketua DPRD-nya kurang ini, jadi saya nanti kalau ada masukan-masukan dari rekan-rekan, saya minta tolong biar saya bisa full lagi Pemdanya. Gitu. Kalau di Papua Barat enggak loh Mbak Neti, tetap pengurangan terus. Iya, sama kita juga. Nah, hebat. Wah, hebat itu. Bagus itu. Tetap pengurangan. Sayang kan, yang pembeli-pembeli itu. Tahun sekali kan?
Nah, kalau setahun Ya, sekali nggak apa-apa, setahun ini sekali, seumur setahun. hidup. Enggak, kalau kita enggak tuh di Papua Barat enggak, berapapun kita setahun 2 kali pun tetap ada pengurangan gitu loh Mbak Neti. Oh, Nah, berarti itu lebih perdanya kan, keren, karena itu PPATB lebih kan keren. diatur sama perdanya. Tapi memang saya ikut beberapa WAG ya di grup-grup yang lain. Itu mungkin makanya saya selalu kasih motivasi ke rekan-rekan bahwa di tempat saya aja yang di ujung Aceh aja bisa kita cuma PNBP. Gimana rekan-rekan yang lain seharusnya itu ya saya sih kasih masukan aja. Pengwil itu harus juga ini berapa ya dengan pengdanya. Nah, itu juga harus memotivasi anggotanya. Kami kebetulan ketua Pengwil kami itu memang keras, saya nggak mau, saya mau seperti ini, gitu kan. Jadi pungli itu tidak ada. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ya kita udah jalan sesuai dengan Mbak Ella bilang itu. Jadi kalau ada tempat-tempat yang lain yang itu, kok bisa didobrak deh. Ya, Aceh Bisa keren deh, didobrak deh. Aceh keren. Ketua Pengwilnya Nah, gambaran yang Harus. gambaran dari dua wilayah ini kalau di tengah Indonesia nih, Banten dulu deh. Di Banten gimana Bang Fahri? Apakah sama seperti yang dirasakan oleh teman-teman di Aceh sama di Papua? Sama, untuk proses online kita sama merasakan. Apalagi sekarang ada validasi sebelumnya ya, sebelum masuk pengecekan atau apa itu validasi. Dulu awal-awal validasi itu sempat kita mengalami kesulitan, masih manual gitu. Tapi dengan ada tantahnya yang baru, gantian, kita langsung dia inovasi melalui WA sudah bisa. Oh, iya, Jadi validasi kita by WA saja kita sudah bisa. Nah, jadi nanti bisa dilanjutkan pengecekan, SKPP semua serba online. Sudah digital semua sekarang ya? Mungkin untuk apa balik nama nanti sebentar lagi digital juga. Ya, masih kurang itu, kurang balik nama doang yang belum digital. Balik nama itu sebenarnya dia mesti ada bersamaan dengan BPHTB juga, makanya di situ yang kendalanya. Kalau saya lihat itu di program yang lainnya. Nah, bagaimana dengan di Makassar nih, Bang Aksal? Ya Bang, pokoknya Makassar lancar Bang. Lancarnya seperti apa nih? Yang pasti apanya nih? Untuk pekerjaan BPN atau apa ini? Ya, semua lah. Dari semua. dari hilir lancar, ke hulu. Dari hulu ke hilir. Iya, yang pasti lancar kaitan dengan pelayanan ke masyarakat ya, dan juga kaitan dengan apabila ada masyarakat yang ingin dibantu penyelesaian di BPN, itu semua lancar-lancar saja sampai hari ini Bang. Pokoknya tidak ada lah kendala kaitan dengan hal itu. Walaupun ada kendala-kendala sedikit, tapi secara umum itu berjalan sesuai dengan harapan semua Bang. Begitu. Iya. Nah, ini kan semua itu kan harus ada payung hukumnya dong, pelaksanaan itu semua. Bang Eki, itu ada payung hukumnya nggak sih Bang Eki untuk pelaksanaan yang digitalisasi dalam pembuatan pekerjaan-pekerjaan di PPAT itu? Aku belum masuk ke notaris ya. Sudah, kalau di ATR BPN itu sudah dimulai dengan pengecekan sertifikat secara elektronik. Kemudian di tahun 2018 itu sudah di-launching untuk HT elektronik, kemudian Roya elektronik. Ya. Memang sampai sekarang ini sedang masih dalam taraf memaksimalkan ya. Jadi tadi juga disampaikan oleh Mbak Neti, pandemi ini justru ada sisi positif ya bagi terutama instansi ATR BPN. Karena kalau di Kemenkumham kan itu sudah dimulai sejak awal tahun 2000, Sismid Bakum itu sudah berkali-kali berganti sampai dengan AHU online ya. Ada AHU New Generation sebelum AHU yang sekarang gitu ya. Jadi kalau ditanya tentang PPAT itu, kemarin saya ikut dalam rapat pleno PP4, Ketua Umum Bang Effendi Harahap, yang juga dihadiri oleh Bang Dr. Aksal ini, itu juga sudah menyampaikan tentang sinergi antara ATR BPN dengan PP4. Nah, sejujurnya ya, sebagai anggota saya
melihat pada saat launching HP elektronik ada beberapa kekurangan. Nah, tetapi itu hal biasa, kan baru di 2018, 2019. Sismin vakum saja yang sejak tahun 2000 itu berkali-kali ya dilakukan perbaikan. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi bagi ATR BPN dengan sekarang sudah bersinergi dengan PP IPA, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi tugas utamanya adalah sekarang ini melakukan percepatan. Jadi skala prioritas dengan revolusi industri 4.0, nah ini pangkas birokrasi dan kemudian dijalankan. Dan kemarin juga sudah diluncurkan KTE, KTA, PPAT yang 4 ya. Jadi itu KTA multifungsi yang terintegrasi. Dan kemarin saya juga mendengarkan sahabatnya Mbak Ella, Bang Musri, Direktur PPAT juga sebutkan. Karena bagaimanapun ya, ini mohon maaf, kartu tanda anggota sebagai data awal yang dimiliki oleh PPAT, sudah pasti anggota IPAT adalah PPAT. Tidak mungkin anggota IPAT itu adalah pedagang atau broker ya. Tidak, pasti itu PPAT. Masa gross. PPAT itu kan dilahirkan atau diangkat, didominasikan, dipindahkan oleh Kementerian ATR BPN, gitu kan. Jadi data itu mesti konkret melalui KTA yang dibuat oleh organisasi ya. Kemudian dia bersinergi dan terintegrasi dengan apapun ya yang dilakukan sesuai dengan tugas jabatan PPAT. 8 kata minimal ya, yang menjadi kewenangan PPAT itu sesuai PP 3798 dan seterusnya. Nah, ini hanya bisa diakses secara langsung. Tentu data itu dapatnya dari KTA IPAT yang sekarang sedang dibangun oleh Mulyono, ya. Nah, itu anak muda yang luar biasa. Saya kira di jajaran PT IPAT itu juga generasi bagus ya. Sama kurang lebih seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan di PPINI. KTA INI itu mempunyai kemanfaatan, tetapi ya, di dalam tanda kurung harus ada pemaksaan. Pemaksaan itu apa maksudnya? Kalau dia tidak terintegrasi, itu tidak akan mungkin akan maksimal hasilnya. Kalau kartu tanda anggota itu hanya sebagai lambang saja yang dipegang-pegang, terus dikasih dompet bagus, tidak ada gunanya. Tetapi kalau dia mempunyai kemanfaatan, di belakangnya itu ada dalam tanda kutip pemaksaan, mau tidak, mau suka tidak suka, itu harus dimiliki. Gitu. Dulu ada wacana, kita akan gugat, namanya untuk Nah, sebelum itu berangkat, kan kita sudah mempunyai dasar. Kalau di INI itu diingat di pasal 84 UJF itu kan disebutkan satu-satunya organisasi adalah INI yang berbadan hukum. Hanya INI, tidak ada lagi yang lain. Kemudian berikutnya diwajibkan bagi perkumpulan untuk mempunyai buku data anggota. Nah, buku data anggota secara manual tentu tidak mungkin, karena permasalahan klasik yang selalu terjadi, ditanya notaris X di Jakarta Utara ke Pemda, Pemdanya nggak tahu. Ditanya ke MPD, MPD-nya kebingungan. Nah, padahal MPD itu bagian dari kebutuhan. Nah, seharusnya buku data keanggotaan sesuai dengan perintah undang-undang jabatan notaris itu harus direalisasikan. Dan realisasinya adalah dalam bentuk kartu tanda anggota. Jadi kalau dia bukan anggota PNI, dia tidak bisa akses ke kartu online. Selesai kan? Nah, seperti itu juga saya yakin yang dilakukan oleh kawan-kawan di PP IPAT. Kemarin saya juga dengar pidato sambutannya Pak Musriadi, itu luar biasa. Ini dalam rangka apa? Jadi kita jangan negative thinking. Jadi kita berpikir positif adalah untuk menata sesuatu yang terbaik bagi kepentingan organisasi. Kita mencoba untuk menghilangkan mafia tanah, ya. Kita ingin membuat siapapun anggota itu datanya konkret. Mbak Ella itu betul notaris di Sorong, ya, kantornya di mana. Nah,
dari KPA itu nanti yang multifungsi karena dia sudah mempunyai semacam chip, ya, data-data digitalnya itu bisa dilihat. Jadi misalnya Bang Arsad pernah ke Aceh, ya, untuk ikut upgrading misalnya pada tahun 2023 misalnya, ya. Nanti di 2020 atau 2015 data itu tetap ada tersimpan di dalam database. Jadi tidak lagi surat-surat, kertas-kertas manual. Ini revolusi industri. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas Bro. Nah, berarti kan apa yang perlu diperhatikan oleh para, maaf, aku jadi nyinggung ke organisasi nih. Organisasi baik ini atau IPAT ke depan di HUT RI ke depan ini dalam artian memberikan pelayanan. Tadi kan sudah ada perbaikan-perbaikan di stakeholder. Stakeholder sudah. Kalau saya melihat begini, kita itu harus mampu memaknai kemerdekaan itu, ya, kemerdekaan pada saat ini di usia ke-76 dengan introspeksi diri bahwa kita selaku PPAT dan notaris harus menjalankan tugas dan jabatan itu sesuai dengan kewenangan kita secara profesional. Nah, profesionalnya ini, ya, yang harus ikut dengan UUJN dan kode etik. Dua itu saja yang menjadi pegangan pokok utama kita, selain tentu undang-undang dan peraturan pelaksana lain yang berkaitan dengan tugas dan jabatan kita. Nah, permasalahan keterkaitan misalnya dalam tugas dan jabatan tadi disampaikan sama Mbak Neti, keterkaitan dengan dirjen, ya, Dukcapil misalnya, ya, kemudian dengan pemerintah daerah setempat atau instansi lain, ini kita serahkan kepada organisasi. Biar organisasi yang sudah diberikan amanah oleh kawan-kawan dari berbagai daerah menjalankan tugas dan fungsi. Kan ada bidang hubungan kerjasama antar lembaga, ada hubungan pengayoman anggota. Nah, kalau Bang Arsad ini komandan para PPAT ini nanti kalau misalnya ada masalah-masalah, beliau yang tentunya akan berbuat. Saya yakin Pak Dr. Arsal ini sudah malang melintang, punya pengalaman, ya, karena Sulawesi Selatan itu selalu menjadi barometer ukuran untuk berbagai kegiatan-kegiatan nasional yang dilaksanakan. Kawan-kawan dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan seluruhnya datang ke sana, kemudian menumpahkan pengalaman yang itu menjadi ilmu, gitu kan. Nah, jadi dengan model sekarang juga Pak Dr. Arsal, saya intip-intip di WA Group, itu sudah menjalankan tugas dengan sistem daring. Nah, ini penting seperti yang Mbak Neti tadi sampaikan. Nah, bagaimana kita nanti melakukan pendampingan, ya, yang berkaitan dengan pengayoman anggota, pembelaan anggota, karena masalah-masalah hukum itu kan luar biasa. Dan kita ingin organisasi hadir sebagai pengayom. Kita nggak mau organisasi itu hadir hanya untuk memungut iuran, kemudian memberikan aturan-aturan yang membebankan kepada anggota, sementara tidak ada kontribusi balik kepada anggota. Kemanfaatan untuk anggota itu adalah prioritas utama. Itu, Mas Bro. Oke. Nah, ada yang menarik gini. Ada harapan, berarti kan ada harus pembenahan di dalam tubuh organisasi maupun di tubuh pribadi masing-masing notaris PPAT. Aku mau ke Bang Fahri Irsal nih. Bang Fahri, apa sih harapan Bang Fahri terhadap organisasi saat ini, baik INI maupun IPAT ke depan di rangka HUT RI ke 76? Ya, tentunya bagi organisasi kita dapat berperan dalam, ya, mensukseskan perekonomian bangsa kita. Dan harapannya itu aja, bagi organisasi kita semakin kompak, semakin turut aktif. Itu toh simpel Itu aja. saja. Simpel amat saya, Pak. Bang Fahri simpel sekali. Iya. Ya, pasien ada sebagai anggota lah. Sebagai anggota kan punya harapan seperti apa sih organisasi
mendatang ke depan, yang sekarang jangan lihat ke belakang ya. Seperti tadi kita sepakati, kita melihatnya ke depan karena kitanya. Karena kita kan maju ke depan, nggak ada maju ke belakang kan gitu. Apa nih Bang, Bang Fari, baik di NI maupun di IPAT? Ini harapan saya itu organisasi kita semakin kompak, jadi dengan apa pelaksanaan jabatan kita benar-benar jadi nantinya tidak ada masalah depan terhadap kita, pekerjaan kita kan resikonya juga tinggi ya. Betul. Nah jadi anggotanya diharapkan nantinya bisa benar-benar Kalau Bang Arsel, Bang Dokter, Ya Bang. bagaimana Ya. Bang? Kalau Bang Dokter? Oh ya, pokoknya mantap lah. Seperti yang disampaikan tadi Bang Eki, kaitan bagaimana organisasi itu hadir ya di tengah anggota. Seperti kemarin di IPAT itu luar biasa ya dengan adanya peluncuran KTA IPAT gratis, dan itu sangat luar biasa Bang. Di mana juga kemarin diadakan rapat pleno dan apalagi itu menghasilkan beberapa rancangan untuk bagaimana ada peraturan perkumpulan. Kemarin ada apalagi ini peraturan perkumpulan kaitan dengan KTA. Itu luar biasa. Bagaimana anggota mendapatkan KTA gratis. Jadi itu diatur kemarin, dan juga kaitan dengan peraturan perkumpulan lainnya, seperti misalnya itu bantuan hukum kepada anggota. Insya Allah dalam waktu dekat itu akan hadir peraturan perkumpulan kaitan dengan bantuan hukum. Nah inilah sebenarnya harapan kita anggota kepada para pengurus. Nah kita ini sebagai pengurus bagaimana menghadirkan semua apa yang menjadi kebutuhan anggota, ya kan? Insya Allah dalam waktu dekat, ketika misalnya Pak Ketum membuat SK seperti rapat pleno kemarin ya, untuk ada tim yang merumuskan membuat kaitan dengan peraturan perkumpulan IPAT. Ini akan dihadirkan semua. Nah baru sekarang ini itu para pengurus menghadirkan itu. Olehnya itu ini perlu kita sambut ya dengan baik, di mana para pengurus IPAT saat ini, khususnya di pengurus pusat, itu peduli kepada anggotanya. Saya kira begitu Bang Mahfud. Nah kalau dari itu kan kita bicara baru satu sisi Bang, sisi PPAT. Kalau dari sisi notaris gimana Bang? Ya sisi notaris juga saya kira memang banyak hal yang saat ini perlu kita perbaiki ya, khususnya kaitan dengan bagaimana ada kedekatan ya para pengurus dengan anggota. Nah saya lihat saat ini di mana PP IPAT itu luar biasa dalam melakukan program kerjanya, ya kan, menyampaikan kepada anggota. Terutama kemarin kegiatannya itu luar biasa, di mana para anggota itu sangat mengapresiasi dan antusias untuk mengikuti kegiatan itu. Dan ini sangat luar biasa Bang, di hari kemerdekaan kita. Dan itu persembahan yang luar biasa dari pengurus pusat IPAT. Oke. Kalau Mbak Neti dari sisi pekerjaan notaris bagaimana Mbak? Dan harapan ke depan baik ke negara maupun ke organisasi di HUT ini? Baik, kalau menurut saya sih kedepannya kita sih berharap yang lebih baik lagi. Organisasi itu melihat anggotanya lebih banyak ke anggota ya. Kadang saya lihat kita kan ini pengurus ya. Banyak juga yang anggota itu hanya pada saat dia butuh baru tahu dia organisasi itu apa. Itu saya alami sendiri kok. Karena kan ada rekan, oh aku perlu ini gitu ya, KTA misalnya gitu. Tapi bukan di Pemda saya, karena saya kan juga membawahi Pengwil ya. Saya sekretaris Pengwil juga, jadi saya tahu. Nah di situ kadang
Pemda yang lain juga bilang gini, aduh Bu, dia aja nggak pernah nih datang, nggak pernah, waktu kita sarapan nggak pernah, ini nggak pernah, pada saat membutuhkan baru datang. Nah, yang kayak gitu juga sebenarnya ada. Sebenarnya organisasi ini udah bagus ya, dari Pemda, Pengwil ke PP itu mengayomi, apalagi yang kalau misalnya ada satu masalah gitu ya, masalah. Nah, kita bagian apa ya, bidang apa pengayoman itu kan kita bisa apa ya, bisa minta pendampingan gitu kan. Nah, itu tapi memang mudah-mudahan jangan sampailah kita sampai kena pendampingan atau apa. Mudah-mudahan apa kita. Tapi kan seharusnya anggota juga apa ya, peduli dengan organisasi. Nah, organisasi juga peduli sama anggota gitu. Maksud saya sih seperti itu. Banyak yang mungkin kalau kami di daerah sih nggak terlalu apa ya, visual sekali ya. Tapi di daerah yang notarisnya lebih banyak itu kan merasakan bagaimana kebutuhan organisasi itu. Kalau kami organisasi sih jalan. Kayak kemarin itu, nah KTA untuk launching aja, KTA IPAT itu saya yang iniin. Nah, Pemda saya yang tanda kutip Pak Mul yang bilang kan, nah Pemda Aceh Timur nih satu, Pemda udah siap KTA-nya. Nah itu saya yang buat. dia promosi. Pemda. Nah itu, jadi kita tetap mensupport anggota juga. Jadi anggota juga mensupport organisasi kita itu deh. Tapi ke depan saya berharap karena ini anggota kita udah banyak sih, udah 20.000 kalau nggak salah. Ya. Itu PP kita harus kuat, MOU kita harus kuat, bagaimana meminimalisir apa supaya jangan ada kesalahan-kesalahan, itu memang harus dipikirkan. Evaluasi itu perlu, benar kata Bang Eki itu. Saya berharap evaluasi ke depan itu lebih bagus, dan saya berharap ke depan juga IPAT dan ini itu lebih maju. Itu aja saya berharap. Kalau dari sisi notaris ada yang perlu diperbaiki, Mbak? Notaris banyak notaris yang perlu kita perbaiki. Banyak sistem yang mungkin kalau saya lihat sekarang malahan banyaknya ke ALB kita ini. Banyaknya kita ke ALB. Kenapa Banyak ke ALB, bukan ke anggota. Maksud saya perlulah pembenahan yang lebih baik gitu ke depannya. Di antaranya menurut saya seperti itu. Ada hal menarik yang kemarin dilaksanakan oleh Bang Dr. Arsal ini di Sulawesi Selatan, kegiatan nasional tarafnya, dan ya hadir saat itu langsung Kapolda ya, Bang Dr. Arsad ya. Nah, ini menurut saya perlu ditindaklanjuti di tingkat nasional. Nah, kemarin kan sudah melibatkan kejaksaan, melibatkan kepolisian di sana ya, kemudian juga institusi yang lain gitu. Jadi mungkin Bang Arsad bisa membidangi lahirnya MOU ya. Kalau itu kan MOU antara dengan Kapolri. Nah, kalau melihat Bang Arsad lakukan ini, itu sudah nilai plus lebih. Saya menjadi tertarik begitu. Seharusnya MOU itu yang memang nanti berkaitan dengan dampak dari tugas dan jabatan kita, gitu ya. Misalnya PPIPA tanda MOU itu dengan Kapolri dan juga dengan Kejaksaan Agung, ya. Kemudian kalau bisa melibatkan ATR BPN, gitu kan, itu dan juga bisa melibatkan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini menjadi sangat menarik. Jadi MOU di tingkat pusat, jadi jangan hanya antara organisasi dan Polri, gitu ya. Dan tolong ini MOU ada kesetaraan, jadi kesejajaran. Jadi bukan dalam rangka pembinaan instansi tersebut terhadap ya. Ini MOU organisasi yang harusnya ada kesetaraan. Nah, kemarin itu luar biasa. Nah, kalau di tingkat pusat nanti PPIPAT MOU dengan Kapolri dan juga ada Kejaksaan Agung gitu ya yang ikut mengerjakan itu gitu ya. Nah, kan sudah ada tuh MOU. Sudah ada PRBPN-nya. Jadi di satu MOU itu langsung tanda tangan minimal misalnya 3
ATR BPN, kemudian Kapolri, kemudian Kejaksaan Agung. Di satu MOU secara bersama-sama itu kan menjadi tim ya, sinergi yang kemudian setelah di tingkat pusat nasional barulah masing-masing penwil nanti sosialisasikan seperti dulu MOU tahun 2016. Tapi ya paling tidak kemarin juga sudah ada pembahasan lah ya. Kami bikin dulu yang memulai MOU antara TNI dengan Polri, karena waktu itu kan baru munculnya Undang-Undang 30 tahun 2004. Ya lumayan lah. Dan nanti begitu Bang Dr. Hasan. Mantap. Nah, ada yang menarik Bang gini. Di masa pandemi ini kan ditambah sebelum masa pandemi itu, ini aku agak keluar jalur. Kan kita bebas ya. Ada yang menarik gini, yang menggelitik di otak Gross nih. Mumpung ada ketua Pengwil, ada ketua Pengda, ada pengurus minimal narasumber Gross TV, Gross Saver ya. Ini pernah terlibat langsung di organisasi. Nah, perlu nggak adanya sebuah payung hukum yang harus ditelurkan oleh baik organisasi maupun oleh stakeholder itu dalam menjalankan jabatan sebagai notaris dan PPAT. Karena kan masa pandemi ini kan masa yang bukan masa new normal, bukan masa normal. Kalau normal kan nggak ada masalah dengan aturan-aturan. Nah, dengan adanya pandemi ini kan berarti banyak aturan-aturan yang tanda petik ada kemungkinan dilanggar. Kan seperti itu. Perlu nggak? Kalau menurut Mbak Ella gimana? Menurut saya di masa pandemi ini ya, Bang Mahfud ya. Iya. Yang untuk sepertinya kami sih kalau di Papua tuh UJN. Ya itu dia. Sepertinya ikuti aja UJN. Ya itu dia. Sudah diatur semua ya sebenarnya di UJN. Nah, kalau untuk dalam pengertian bahwa mengenai kami yang PPKM atau yang seperti nggak bisa ketemu penghadap ya, seperti menghadap ya, seperti menghadap gitu ya, seperti yang disampaikan Pak Ihsan tadi mengenai esensial, non esensial gitu ya. Kami sih kalau di Indonesia bagian timur tuh nggak terdampak sebenarnya ya. Istilahnya kami kantor boleh buka, nggak dilarang buka gitu. Jadi nggak ada yang ada pelarangan untuk buka kantor, walaupun di tempat kami itu juga terkena PPKM ya, yang pandemi yang kedua ini ya, keterangan kedua ini PPKM. Tapi kami kantor notaris tetap boleh buka. Nah untuk yang ditanyakan Bang Mahfud tadi bahwa apa perlu ada aturan atau tidak ya dalam masa pandemi ini? Kalau menurut saya sih nggak perlu ya, karena kita semua kembali ke UJN. Ya, kalau menurut saya sih seperti itu Bang Mahfud. Nggak perlu ada aturan khusus lagi. Ya Mbak Neti ya? Gimana Mbak Neti? Setuju. Seperti itu Bang Mahfud. Ya, setuju gimana nih Bang Neti? Lagian gini, kalau untuk PT itu kan ada sirkuler. Iya benar tuh Mbak Neti. Ada sirkuler maksudnya? Ya kan dia kalau sirkuler itu kan bisa dia masing-masing tanda tangan di itu kalau untuk PT ya yang sirkuler. Tapi kalau di kami itu sih emang nggak, kalau yang PT-PT besar itu nggak ada. Cuma kalau saya itu banyaknya di PPAT. Nah di PPAT itu ya kita seperti biasa tetap prokes gitu. Paling 2-3 sebelum dibacain gitu. Tetap prokes sama diatur schedule-nya. Iya, benar. Nah mungkin Bang Fahri mengalami untuk masalah di notaris untuk pembuatan aktenya, karena kan harus menghadap. Seperti saya sampaikan tadi, kalau saya tetap prokes, tapi itu tadi yang ada schedule kata Mbak Ella, memang jadi diatur hari berapa akadnya gitu. Berarti dalam artian payung Berarti dalam artian payung hukum yang ada saat ini sudah cukup untuk memayungi pekerjaan notaris dan PPAT begitu? Iya betul, sudah terlaksana. Bang Asal, apakah perlu ada perbaikan? Ada perlu dalam artian masih layakkah payung hukum yang ada saat ini untuk memayungi pekerjaan PPAT notaris dalam menjalankan pekerjaan? Masih lah ya, luar biasa. Seperti yang Pak Fahri sampaikan tadi. Oh. Kan begitu Pak Fahri ya.
Jadi begini, seperti menarik ya yang disampaikan tadi oleh Bang Eki kaitan dengan kegiatan yang kemarin di Makassar itu, kaitan dengan jabatan kita, pelaksanaan jabatan kita di Notaris. Ini luar biasa memang, karena yang jadi pemateri kemarin itu kan Pak Kapolda langsung, dan juga dari Pak Kajati langsung yang hadir untuk memberikan materi kaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris. Alhamdulillah, ini Penguil Ikatan Notaris Indonesia telah menindaklanjuti daripada kegiatan yang simposium kemarin itu. Mungkin dalam waktu dekat itu akan ada penandatanganan perjanjian kerjasama agar para notaris dalam menjalankan jabatannya itu kita aman. Ini kan yang kita inginkan, di mana negara telah memberikan kita mandat melayani masyarakat, ya kan? Bagaimana kita aman? Jangan kita sedikit-sedikit ada hal laporan masyarakat itu kita dipanggil oleh pihak penyidik. Ini yang kita tidak inginkan. Padahal sebenarnya di dalam undang-undang jabatan notaris itu kan sudah lengkap sekali. Kita apa kurangnya coba? Kita ada majelis pengawas daerah, ada majelis pengawas wilayah, ada juga majelis pengawas pusat, ada juga Dewan Kehormatan Daerah. Nah, inilah ada juga majelis kehormatan notaris. Sebenarnya lembaga yang mengawasi pelaksanaan jabatan kita sudah cukup lengkap. Nah, bagaimanalah kita dalam melayani, karena kita ini kan perpanjangan tangan daripada pemerintah untuk melayani kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat, kita aman, kita tidak terganggu dengan hal-hal yang sebenarnya kalau menurut saya itu tidak perlu, ya kan, dialamatkan kepada kita. Alhamdulillah, ternyata memang kita melakukan kajian ilmiah di Makassar kemarin, Pak Kapolda itu memahami itu, dan juga Pak Kajati. Maka lahirlah PKS ya, perjanjian kerjasama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dilakukan penandatanganan. Begitupun dengan pihak kejaksaan. Pak Kejaksaan sendiri meminta untuk bagaimana ada LO, ya kan, ada penghubung antara pengurus ini dengan pihak kejaksaan ketika ada hal terjadi persoalan hukum. Nah, ini yang kita inginkan. Mudah-mudahanlah ini nanti berikutnya ya, setelah ada kegiatan setelah ada kegiatan ini dilanjutkan dengan PKS, dilanjutkan lagi dengan kajian ilmiah, misalnya seperti lokakarya, ya, itu kaitan dengan kelembagaan kepolisian, kejaksaan, dan juga kita notaris. Saya melihat sebenarnya ini kalau dari kacamata saya tinggal komunikasi yang baik. Ya kan? Tinggal komunikasi ke pihak kepolisian, pihak kejaksaan dengan kita pihak notaris secara kelembagaan Ikatan Notaris Indonesia. Mudah-mudahan pengurus pusat, ya kan, mencermati kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilakukan di Sulawesi Selatan, dan juga ini bisa berdampak kepada seluruh Indonesia, sehingga notaris itu dalam menjalankan jabatannya aman dan terkendali. Saya kira begitu, Bang Mahfud. Berarti ini yang perlu. Berarti perlindungan terhadap anggota, pengamanan terhadap anggota sudah berjalan ya di tempat Abang ya? Iya, alhamdulillah. Dengan kegiatan kemarin itu, Bang, ada kesepahaman yang lahir antara pihak kepolisian dengan pihak notaris secara kelembagaan Ikatan Notaris Indonesia, dan ini tidak lama lagi akan ditandatangani. Lewat dengan pengurus Ikatan Notaris Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Nah, saya menginginkan sebenarnya setelah itu dilakukan penandatanganan, dilanjutkan lagi dengan lokakarya, ya kan, kajian ilmiah, agar supaya ini bisa berkelanjutan, jangan hanya stop di situ. Nah, selama ini kan yang kita lakukan di ikatan, di perkumpulan kita ya, di Ikatan Notaris Indonesia, di Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, begitu selesai kegiatan, stop, selesai, tidak ada lagi anunya. Nah, ini yang kita harapkan. Alhamdulillah kemarin saya selaku Ketua Panitia merancang kegiatan itu seperti itu. Jangan hanya ini harus ada hasilnya ya,
ada outputnya, ada hal yang bisa, ada nilai yang bisa diambil dalam kegiatan itu. Menarik, menarik.